Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kemarin dari panitia menghubungi saya untuk diminta mengisi diskusi untuk tema Ramadan dan fikih perempuan. Jadi sebelumnya saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah Ramadan. Nah, saya bilang ibadah Ramadan bukan puasa Ramadan karena apa? Di bulan Ramadan banyak ibadah-ibadah khusus yang hanya di bulan Ramadan, hanya ada di bulan Ramadan. Tapi sebenarnya nanti ada kaitannya dengan keberlangsungan dan keberlanjutan amalan-amalan ibadah kita selanjutnya. Nah, pertama saya akan membahas untuk prolog ya, sebelum ke fikih wanita atau fikih perempuan. Saya akan membahas dulu tentang kekhususan Ramadan. Jadi dalam Ramadan ini diwajibkan puasa, dimana di hari-hari lain selain Ramadan tidak diwajibkan puasa sunnah kan selain Ramadan. Nah ini jadi kewajiban puasa di bulan Ramadan ini pertama kekhususannya. Nah kemudian selain puasa ada sholat tarawih. Sholat tarawih ini juga hanya ada di bulan Ramadan, tidak di bulan-bulan lain. Nah kemudian lagi apa? Ada Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu katanya malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Itu hanya di bulan Ramadan. Nah ini, jadi ada keistimewaan bulan Ramadan, sehingga kita sering dengar bahwasanya kalau orang menyambut bulan Ramadan dengan sukacita, dia akan dibebaskan dari api neraka. Nah, kemudian lagi ada yang sering mengatakan bahwasanya di bulan Ramadan itu setan dibelenggu. Nah, ini karena apa? Wah, ini suci sekali bulan Ramadan ini. Makanya kemudian bagaimana kita berlomba-lomba beribadah di bulan Ramadan ini. Tapi ibadah bulan Ramadan ini ada keterkaitan dengan bulan-bulan berikutnya. Nah, jadi ada perintah puasa dalam ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini. Jadi hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang atau umat sebelummu. Jadi sebenarnya syariat puasa ini juga ada di masa umat Nabi Musa, Nabi Isa, cuman caranya berbeda. Nah kemudian pada umat Nabi Muhammad dengan puasa Ramadan itu diwajibkan ini. La'allakum tattaqun. Nah di sinilah. Jadi hikmahnya apa? La'allakum tattaqun. Kenapa orang diwajibkan puasa? Agar bertakwa. Takwa itu apa? Takwa, takut. Nah, takut kepada Allah. Jadi istilahnya gini, asar ibadah, pengaruh dari ibadah puasa itu apa? Takwa. Nah di sini. Nah kemudian lagi setelah puasa Ramadan nanti sebulan penuh misalnya ya memang sebulan penuh. Itu nanti apa? Ketika lebaran itu ada istilah minal aidin wal faizin, kembali suci. Makanya kemudian barang siapa yang puasa Ramadan imanan wa ihtisaban, dia akan ke fitrah gitu. Nah ini. Nah kemudian pengaruh puasa Ramadan juga bagaimana tadi takwa tadi apa? Dia selain pengertian takut juga apa? Dia akan lebih baik dari sebelumnya. Makanya ini kemudian harapannya dengan sebulan puasa Ramadan, tarawih dan sebagainya, ini juga nanti akan terbawa menjadi pembiasaan dalam bulan-bulan berikutnya. Karena apa? Orang harus menjadi lebih baik. Minal aidin al faizin. Aid itu apa? Kembali suci. Kalau sudah suci, memang terus mau berbuat buruk enggak ya? Jadi faizin itu apa? Orang yang beruntung. Orang yang beruntung itu apa? Orang yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, hari esok juga lebih baik daripada hari ini.
Itu Faiz. Makanya kemudian ini hikmah puasa. Jadi gini, kalau menurut saya kita puasa, kita taraweh dan melakukan ibadah-ibadah bulan Ramadan, dikatakan Ramadan itu lebih baik dan sebagainya, itu cuma suatu pembelajaran agar kita membiasakan tradisi yang baik. Jadi misalnya selain puasa Ramadan, ada puasa-puasa sunnah, sehingga apa? Ketika kita sudah puasa 30 hari wajib di bulan Ramadan, kita akan melanjutkan ke puasa-puasa sunnah berikutnya. Ada puasa Syawal, ada puasa Senin Kamis, puasa tengah bulan tanggal 15, 13, 14, 15, ada puasa Nabi Daud. Nah, ini nih, ada puasa-puasa. Jadi kalau kita sudah biasa dengan puasa, ya Ramadan atau tidak Ramadan, ya banyak puasa yang bisa kita laksanakan. Nah, ini satu puasa. Karena apa? Puasa ini ada satu, dia menahan diri dari nafsu, sehingga apa? Bisa untuk pengendalian diri yang baik. Jadi emosi, galau kalau anak muda gitu ya. Nah, kemudian juga nafsu-nafsu yang lain yang membahayakan itu akan tunduk ketika apa? Kita berpuasa. Begitu juga ketika lapar, kita bisa berempati, merasakan bagaimana orang miskin yang kelaparan, sehingga apa? Di sini aspek apa istilahnya, nalar kritis bersosial kita tumbuh, bagaimana kita beribadah sosial gitu ya, kemudian apa, memberi, berbagi dengan orang-orang yang membutuhkan. Nah, ini nah, juga apa, dengan puasa, kalau bahasa orang Jawa itu prihatin. Prihatin itu apa? Ketika orang ingin mencapai cita-cita, itu ya harus banyak prihatin. Nah, di situ. Jadi kalau kita puasa hikmahnya banyak, kemudian hidup, doa kita banyak terkabul. Kata firman Allah ya dalam hadis qudsi, as-saumu li wa ana ajzi bi. Puasa itu ibadah yang hanya untuk Allah, wa ana ajzi bi, dan Allah sendiri yang akan memberi jazanya, memberi imbalannya, balasannya. Gitu. Nggak usah dihitung-hitung pahalanya, Allah akan memberikan jazanya. Sehingga apa? Ya tadi, kemudahan hidup dan sebagainya itu menjadi imbasan, itu akan mengikuti ketika kita rajin puasa. Dalam tanda kutip tadi apa yang saya katakan, puasa Ramadan ini menjadi lompatan, menjadi pembiasaan, menjadi apa ya istilahnya, pendidikan untuk kita membiasakan puasa di hari-hari lain ini. Jadi ibadah Ramadan itu menjadi starting point untuk kita menjadi pembiasaan hidup yang tadi ya, puasa sunnah gitu. Nah, ini. Jadi puasa bukan hanya puasa Ramadan ya. Setelah Ramadan nanti harus berlanjut dengan puasa sunnah dan pembiasaan puasa. Karena apa? Ini hikmahnya sangat besar juga untuk kesehatan. Ini karena apa? Kalau sering makan terus ya, ini kita apa namanya, pencernaan kita ini kan capek, tapi kalau sering puasa ini banyak organ-organ yang istirahat, jadi banyak hikmahnya juga. Nah, ini satu puasa. Nah, kemudian tarawih ini kan sholat sunat di malam hari. Sebenarnya sholat sunat di malam hari ini bukan hanya tarawih khusus Ramadan, tapi apa, di hari-hari lain selain Ramadan selanjutnya. Ini diharapkan Anda membiasakan untuk juga melaksanakan sholat sunat malam. Nah, ini jadi apa, kalau menurut saya, kalau tradisi kita bulan Ramadan kita berbondong-bondong sholat tarawih ke masjid, itu satu pendidikan untuk pemula, satu pembiasaan, sehingga apa, Anda punya kebiasaan di malam hari, baik Ramadan maupun tidak Ramadan, Anda rajin ibadah sholat malam ini. Jadi jangan hanya tarawih, tapi apa,
Ada sholat malam, sholat tahajud, sholat hajat, istikharah ditutup dengan witir. Ini bukan hanya tarawih, bukan hanya masa Ramadan. Makanya kemudian di sini lalakum tatakunnya dan faizinnya, ya, minal aidin faizin. Anda ketika beruntung ketika apa? Anda sholat malamnya nggak berhenti pada tarawih Ramadan, tapi setelah Ramadan Anda punya kebiasaan untuk sholat malam. Nah ini. Nah kemudian Lailatul Qadar katanya malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Ini bagi saya juga suatu pembelajaran biar Anda berlomba-lomba beribadah di bulan Ramadan. Tapi tadi lagi-lagi jangan hanya bulan Ramadan, tapi bulan-bulan berikutnya juga harus menjadi lebih baik, dan ini menjadi pembiasaan. Karena apa? Kalau sudah biasa dan ini rutin, itu kita kalau tidak sholat malam itu ada suatu yang kurang, ada yang salah misalnya. Nah ini kalau tidak menjalankan ibadah seperti ini ada yang kurang. Nah, mungkin nanti kalau lepas Ramadan Anda akan merasa kehilangan, kok nggak kayak Ramadan ya? Ya nggak harus bareng-bareng di masjid dengan tarawih dan sebagainya, tapi ada rutinkan sholat malam, Anda rutinkan puasa sunnah gitu. Dan satu lagi, sebenarnya kalau bagi saya keunggulan atau keistimewaan bulan Ramadan daripada yang lain itu bukan puasa, bukan tarawih. Karena apa? Puasa kita biasa puasa sunnah, kemudian tarawih juga sholat sunnah malam ya. Tapi yang bagi saya lebih daripada bulan-bulan lain itu Ramadan itu apa? Tadarus, baca Quran. Karena apa? Syahrul Ramadhana unzila fihil Quran. Nuzulul Quran itu di bulan Ramadan, sehingga apa? Ya memang kita seharusnya juga ngaji atau membaca Quran itu kalau bisa dirutinkan setiap habis sholat, setiap hari, atau kalau boleh kita target misalnya sehari 1 juz atau seminggu 1 juz dan sebagainya semampu kita gitu ya. Atau bahkan bukan hanya sekedar melafalkan dan membaca, tapi bagaimana kita mempelajari dan mengerti makna Al-Quran itu. Karena apa? Kita orang Islam, kitab sucinya Al-Quran, jangan hanya dibaca di lisan tapi nggak paham maknanya. Nah ini bagaimana kita juga harus mengkaji Al-Quran. Tapi kalau bagi saya sendiri bedanya dengan hari-hari lain, kalau misalnya di hari lain itu membaca Qurannya misalnya 1 minggu 1 juz atau tapi kalau di Ramadan itu 1 hari bisa berjuz-juz gitu. Karena apa? Itu kita benar-benar target, pengennya 1 Ramadan ini kita bisa menghatamkan berapa kali. Nah ini makanya kemudian ya di bulan Ramadan itu ada kekhususan juga tadi baca Quran terus. Kenapa? Syahrul Ramadhana unzila fihil Quran. Jadi nuzul Quran itu di bulan Ramadan, sehingga apa? Ada ibadah khusus yaitu tadarus. Walaupun apa? Sebenarnya membaca Quran ini setiap saat gitu, tidak hanya di bulan Ramadan ini. Jadi inilah ibadah khusus di bulan Ramadan. Tapi tadi saya katakan jangan kita khususkan di bulan Ramadan. Asar atau pengaruh dari ibadah Ramadan itu harus berlanjut pada bulan-bulan berikutnya, dan bahkan pembiasaan kita dalam kehidupan sehari-hari, puasa, sholat malam, baca Quran, memperbanyak ibadah itu tidak hanya khusus di bulan Ramadan itu. Berikutnya, bagaimana terkait dengan fikih perempuan, hal-hal yang khusus bagi perempuan terkait dengan ibadah Ramadan. Nah, untuk perempuan itu punya rukhsah. Jadi ada haid misalnya, ada kalau habis melahirkan itu nifas, sehingga dia tidak diwajibkan puasa Ramadan, tapi harus mengganti di hari lain kemudian kalau sudah suci ya habis Ramadan gitu. Jadi misalnya haid, nah ini nih ya terkait dengan fikih wanita atau fikih perempuan, Anda harus paham nih, haid itu atau menstruasi itu minimal 1 hari, maksimal 15 hari. Nih Anda orang-orang yang nggak teratur nih,
Jadi ada sih yang misalnya 2 bulan sekali pas Ramadan nggak haid, wah enak, gak punya hutang gitu ya. Tapi kalau yang misalnya, kok haidku sebulan penuh ini gimana? Nggak ada haid sebulan penuh itu. Ini hati-hati ya teman-teman sekalian. Jadi haid itu paling cepat atau paling sedikit itu 1 hari, paling lama 15 hari. Di antara itu, kalau sudah lebih dari 15 hari itu namanya darah istihadzah. Sehingga apa? Anda mandi ya tetap menjalankan sholat, tetap menjalankan puasa. Jangan kemudian wah saya haidnya 30 hari, saya nggak sholat 30 hari, nggak puasa 30 hari. Nah ini Anda harus paham tentang fikih haid ini. Jadi biasanya ya, yang biasa orang seminggu ya, jadi bisa dijadikan patokan. Biasanya saya haid seminggu, kok ini sampai 10 hari. Nah ini hati-hati juga, jangan-jangan yang dari seminggu lebihannya ke 10 hari ini juga istihadzah gitu. Makanya ini ya, bedanya apa, warna darahnya beda. Kalau istihadzah itu darah segar, tapi kalau haid itu darah penyakit yang agak kental, hitam coklat itu. Nah ini, tapi ya tadi yang paling aman patokannya 15 hari. Kalau lebih dari 15 hari masih haid, itu sudah istihadzah. Hati-hati di sini ya. Ini makanya, nah tadi kalau haid harus mengganti di hari lain. Nah kalau nifas ini ya antara 30 sampai 60 hari. Jadi kalau habis melahirkan ini memang lama darah keluar. Jadi mungkin kalau lahirannya di bulan Ramadan ya bisa-bisa sebulan penuh dia tidak apa namanya tidak bisa puasa gitu, atau bahkan sampai ada yang 2 bulan. Nah ini jadi kalau haid ini mengganti di hari lain. Nah terus gini, cara mengganti nanti misalnya Anda mau puasa Syawal, puasa Syawal karena habis puasa Ramadan sebulan kan ada puasa Syawal tuh. Nah kalau mau puasa Syawal mungkin Anda nanti berpikir, saya lebih baik mengganti dulu atau puasa Syawal dulu. Kalau saya nih ya, saya karena ya alhamdulillah saya dari kecil terbiasa dengan puasa sunnah. Saya puasa Senin Kemis, saya puasa Daud, saya puasa sunnah yang lain kayak Dzulhijjah, kemudian Syawal. Sehingga apa, saya kalau mau ambil Syawal, saya tanggal 2 Syawal saya langsung puasa ganti. Nah seminggu misalnya ya, 7 hari. Nah kemudian setelah puasa ganti selesai langsung Syawal. Ini dengan harapan apa, tidak terjeda men lagi. Jadi sebelum men kita selesaikan dulu gitu nih. Karena apa logikanya, Syawal ini kan sunnah, sementara yang puasa ganti Ramadan kan wajib. Kita dahulukan yang wajib daripada yang sunnah. Ya kalau yang wajib aja belum selesai kok puasa sunnah, kan ini logikanya terbalik ya. Nah itu bagi saya, karena apa, saya memang membiasakan hidup berpuasa, puasa Daud plus Senin Kemis, sehingga seminggu 2 hari saya nggak puasa. Sehingga apa, bagi saya puasa tidak berat. Sehingga tadi habis Ramadan langsung tanggal 2 Syawal langsung puasa 7 hari untuk ganti yang mens, yang haid. Nah plus 6 hari, 13 hari. Habis itu kan nanti men lagi, udah free. Nah setelah men nyambung lagi dengan puasa sunnah yang baru, Senin Kamis dan Daud saya, terus bertahun-tahun begitu. Nah ini sehingga ya itu nggak berat. Nah tapi kalau memang berat puasa dan Anda ingin sunnah Syawal, nggak apa-apa, Anda puasa sunnah Syawal, gantinya nanti gitu ya. Mungkin Anda masih berat untuk menjalankan puasa-puasa sunnah yang lain, mau mengganti aja berat gitu. Nah nggak apa-apa, Syawal dulu 6 hari, baru nanti kapan mau ganti ya ganti. Yang penting apa, sebelum Ramadan berikutnya gitu. Tapi ya ini ya, jadi bagaimana tadi ya message-nya dari puasa ini, bagaimana Anda membiasakan untuk puasa, bukan hanya Ramadan tapi puasa-puasa sunnah setelah Ramadan gitu. Nah teman-teman sekalian, berikutnya terkait dengan bagaimana wanita hamil dan menyusui. Ini boleh
tidak puasa. Jadi kalau misalnya khawatir terhadap kondisi bayi yang dikandung atau yang disusui tadi, untuk wanita hamil dan menyusui boleh tidak puasa. Tapi ya kalau mau puasa ya nggak apa-apa, kan puasa wajib, sehingga ya kalau dia kuat puasa dan tidak membahayakan kesehatan ya lanjut puasa. Karena ya kalau dia misalnya ya udah pasrah kepada Allah, ya semua akan baik-baik saja, diberi kesehatan, lancar semuanya, ya alhamdulillah gitu. Nah tapi ada kondisi-kondisi tertentu yang mungkin dia kondisinya lemah, kan kondisi orang beda-beda ya. Kalau kondisinya lemah, nggak kuat misalnya ada yang hamil yang parah misalnya kan, sampai nggak bisa makan, muntah terus dan sebagainya, kan kasihan kalau harus puasa. Ya boleh dia nggak puasa gitu. Bagaimana cara mengganti puasanya ketika wanita hamil dan menyusui ini tidak puasa? Ini ada dua cara. Bisa mengganti di hari lain, tapi kalau hamil ini kan panjang kan, hampir setahun. Kalau misalnya dia nanti nggak sempat ganti, dia kondisinya lemah terus, nah ini nih kalau memang dia nggak sanggup mengganti, boleh dengan membayar fidyah. Fidyah itu apa? Memberi makan orang fakir miskin. Satu hari satu orang fakir miskin. Jadi kalau 30 hari 30 fakir miskin. Nah ini berapa besarannya? Ya beda-beda pendapat ulama sih ya. Jadi rata-rata mungkin kalau dipuskan dengan beras ya, di Indonesia kan beras, kalau dulu kan gandum. Kalau sapi itu misalnya 600 sekian gram atau 0,75 atau 3/4 gram itu. Kalau Hanafi misalnya 1,5, ya lebih amannya kita ambil 1,5. Jadi daripada kurang kan, mending kita lebihkan 1,5 kilogram beras untuk per harinya, sehingga kalau 30 hari misalnya 45 kilogram beras kasih ke 30 orang fakir miskin. Nah ini jadi kalau istilahnya dulu kan satu hari satu mut itu segini nih, jadi beras segini sampai segini dari telapak tangan sampai ke sini gitu. Nah tapi kan kalau sekarang ukurannya yang jelas kan gram ya tadi, daripada kurang lebih baik kita tambahin, mau 2 kilo juga monggo. Tapi ya tadi kalau ulama Syafi'iyah ambil 3/4, kalau ulama Hanafiyah 1,5, ya kita ambil yang lebih aman daripada kurang gitu kan. Nah ini makanya kemudian tadi bagi perempuan itu ada keringanan-keringanan, ada kekhususan, ada rukhsah kalau dalam bahasa fikihnya, keringanan untuk tidak puasa Ramadan bagi kondisi-kondisi tertentu. Ini terkait dengan fikih wanita dan ibadah di bulan Ramadan. Sekali lagi, yang saya harapkan ketika kita menunaikan ibadah Ramadan itu ada pengaruh untuk bulan-bulan berikutnya. Jadi ketika kita ngomong ke orang-orang minal aidin wal faizin, itu bukan satu omong kosong. Apa artinya minal aidin wal faizin? Minal aidin kita kembali apa? Kembali fitrah. Wal faizin apa? Dan menjadi orang-orang beruntung. Jadi jangan hanya menjadi satu bahasa prokem, bahasa yang latah. Minal faizin ya, tapi Anda paham itu esensinya apa? Bagaimana kita menjadi aidin, kembali ke fitrah. Anda melakukan semua ibadah Ramadan, puasa Ramadan. Karena apa? Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu min dzambi. Nah ini. Barang siapa yang berpuasa Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu min dzambi, akan diampuni dosanya. Nah ini diampuni segala dosanya, sehingga apa? Kembali ke fitrah. Nah makanya kemudian pas Idul Fitri nanti salim-salim sama teman-teman, maaf-maafan sama teman-teman. Karena apa? Dosa kepada Allah itu dengan pengampunan, tapi dosa kepada sesama tidak bisa dengan pengampunan Allah, harus dengan pemaafan orang yang terkait. Nah makanya kemudian kalau lebaran kan minal aidin wal faizin, tapi Anda harus paham esensinya.
Minal faizin itu apa? Melalui puasa Ramadan 1 bulan dengan segala ibadahnya. Kemudian faizin, orang yang beruntung itu apa? Jangan yang hari esok lebih buruk daripada hari ini. Nah, kalau Ramadan sudah rajin baca Quran, rajin sholat malam taraweh, rajin puasa, setelah Ramadan habis, udah hilang tradisinya, itu Anda nggak faizin, orang yang merugi gitu. Makanya mari kita buktikan, mari kita realisasikan minal aidin wal faizin secara esensial. Apa? Puasa Ramadan dan ibadah Ramadan benar-benar dengan hikmat. Kemudian apa? Setelah Ramadan harus lebih baik, lebih meningkat daripada masa Ramadan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.